Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah ya Rabbana bi rahmatikal wasi'ati ummana wa qina syarra ma hammana wa ghammana wa lal imanil kamil wal kitabi wa sunnah tawaffana wa anta radin anna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang penuh dengan barokah ini, di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah senantiasa melimpahkan, mencurahkan kepada kita semua curahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bermuajah, bisa berkumpul bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiuna Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam mengamalkan, menjalankan sunnah dan juga syariat-syariatnya, yang kelak kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma yaumal qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada keluarga besar Bapak almarhum Bapak Haji Ahmad Lurus, Ibu Haja Wati. Yang saya hormati kepada para asatidz, para hujaj, Bapak Haji Komarudin, Ustadz Irfan Sudadi, Ustadz Tajuddin, Pak RT Aji, kepada pembawa acara kita Bapak Irwan, bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan, mohon maaf, tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Pada kesempatan kali ini kita masih berada pada bulan Rabiul Awal, mungkin masih tentang kemuliaan daripada Nabi Muhammad SAW yang akan kita bahas pada malam ini. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmati fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, innama ana rahmatun muhdah. Innama ana rahmatun muhdah. Ma ana illa rahmatun lil alamin. Ahdahallahu ilaihim. Paman qabila hadiyatahu aflaha wa zafira. Wa man lam yakbal khaba wa khasira. Yang pertama, Allah telah menjelaskan, katakanlah, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan juga dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka bergembira dan bersukacita. Huwa khairun mimma yajma'un, itu adalah lebih baik daripada apa yang telah mereka kumpulkan. Dalam ayat lain Allah telah menjelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad, dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad illa, melainkan rahmah sebagai kasih sayang buat alam semesta.
Allah mengutus Nabi Muhammad ke alam dunia ini semata-mata sebagai rahmat buat alam semesta. Di dalam hadis disebutkan tadi, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku adalah rahmat muhdah yang Allah karuniakan, yang Allah hadiahkan untuk alam semesta. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang Allah hadiahkan untuk alam semesta. Ma'ana illa rahmatun lil alamin. Aku adalah rahmat buat alam semesta. Paman qabila hadiyatahu, siapa yang mengambil, yang menerima hadiah tersebut, aflaha wa zafira, sungguh ia akan beruntung dan akan selamat. Wa man lam yaqbal khaba wa khasira, dan siapa yang tidak menerima hadiah tersebut, sungguh ia akan rugi dan akan menyesal. Maka dari ayat dan hadis tersebut dijelaskan bahwa Allah telah mengutus Nabi Muhammad ke alam dunia ini adalah rahmat buat alam semesta. Bukan hanya kepada manusia, namun kepada alam semesta, kepada binatang, tumbuhan, lingkungan sekalipun, Nabi Muhammad ada rahmat kasih sayang buat semuanya. Ada sebuah penafsiran dari sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali rahmat buat alam semesta. Rahmat di sini maksudnya apa? Am fi haqqi man amana wa man lam yu'min. Makna rahmat di sini adalah umum. Fi haqqi man amana wa man lam yu'min. Buat manusia yang beriman dan juga buat manusia yang tidak beriman. Maka Nabi Muhammad itu rahmat buat yang beriman pun buat manusia yang belum beriman. Rahmatuhu lil mu'min wa rahmatuhu liman aman. Paman amana bahwa rahmatun lahu fid dunya wal akhirah. Jadi rahmat buat orang beriman maknanya adalah Nabi Muhammad sebagai rahmat kasih sayang buat mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Wa man lam yu'min wa huwa rahmatun fid dunya, buat yang tidak beriman rahmat buat mereka di dunia, bitakhiril azabi anhum, dengan ditundanya, dengan ditahannya azab kepada mereka. Jadi rahmat buat yang beriman, rahmat buat di dunia dan juga rahmat buat di akhirat kelak. Dan buat yang tidak beriman, rahmat di dunia maksudnya dengan tidak diturunkannya azab, siksaan, hukuman kepada mereka. Maka Nabi Muhammad ada rahmat kasih sayang, anugerah buat alam semesta, buat semuanya. Buat manusia, buat binatang, buat tumbuhan, buat lingkungan sekalipun, Nabi Muhammad ada rahmat kasih sayang, kebaikan untuk semuanya. Ada sebuah ungkapan itu dari Al-Hafiz Al-Maqdisi, idza kana hadza kafiran ja'adhamuhu bitabat syadahu bil jahimi mukhallada, ata annahu fi yaumil isnan daiman yukhaffaf anhul azab lisururi bi ahmada, famazon bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masuran wa mata muwahhida. Ini sebuah syair yang diungkapkan oleh Al-Hafiz Al-Maqdisi. Jadi Nabi Muhammad itu rahmat bukan hanya buat yang beriman, kepada yang tidak beriman pun Nabi Muhammad adalah rahmat sebagai anugerah buat mereka semuanya. Ada ungkapan tadi, idza kana hadza kafiran, manusia yang kafir saja, yang namanya sudah diabadikan sebagai manusia yang abadi di dalam neraka jahanam, ada namanya Abu Lahab. Tabbat syada abi lahabiu wa tab. Ini nama paman Nabi yang sangat benci kepada Nabi Muhammad. Namanya diabadikan di dalam Al-Quran, masuk neraka kekal abadi selamanya. Tapi ketika menerima berita, mendapatkan berita dengan lahirnya Nabi Muhammad, Abu Lahab sangat bersuka cita,
sangat bergembira sehingga dia punya budak yang bernama Suwaibah, budaknya dimerdekakan. Dia punya budak namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Saking senangnya menyambut lahirnya Nabi, saking girangnya, saking sukacitanya menyambut lahirnya Nabi, dia punya budak, budaknya dimerdekakan sebagai bentuk rasa sukacita menyambut datangnya kelahiran Nabi Muhammad. Sampai sebuah itu suatu malam dia ini dimimpikan oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Di dalam mimpinya itu Abbas melihat Abu Lahab di dalam neraka. Kemudian Abbas berkata, bagaimana keadaanmu di dalam neraka? Aku disiksa di dalam neraka, namun setiap malam Senin aku mendapatkan dispensasi, aku mendapatkan keringanan azab. Itu apa keringanan azabnya? Dari ujung kedua jari tanganku itu mengeluarkan air, dan aku bisa mengisap air yang keluar daripada kedua ujung tanganku. Setiap malam Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan azab di dalam neraka, disebabkan karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau kita perhatikan, Abu Lahab saja yang jelas-jelas namanya abadi ditulis dalam Al-Quran sebagai manusia yang kekal di dalam neraka, tapi karena sukacita bergembira dengan lahirnya Muhammad mendapatkan keringanan azab. Famazon bil abdilladzi tula umri. Bagaimana pendapatmu dengan seorang mukmin muslim yang setiap saat, setiap waktu cinta kepada Nabi Muhammad, senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad, senantiasa mengamalkan sunnahnya, dan ia mati dalam keadaan bertauhid. Yang tidak beriman saja, yang benci kepada Nabi, tapi pertama kali dia itu suka dengan Nabi, lahirnya Nabi, dia mendapatkan keringanan azab. Bagaimana dengan kita yang setiap waktu, setiap hari kita senantiasa cinta dengan berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini sebagai bentuk bahwa Nabi Muhammad rahmat buat semuanya. Bukan hanya yang beriman, pun kepada yang tidak beriman, Nabi Muhammad ada rahmat buat semuanya. Jadi Nabi Muhammad adalah keberkahan, Nabi Muhammad adalah rahmat. Lahirnya Nabi Muhammad adalah lahirnya segala kebaikan, lahirnya jalan kebenaran dan keselamatan, lahirnya iman dan Islam, lahirnya rahmat, hidayah dan ma'rifah. Dunia dan akhirat, langit bumi, surga neraka, alam semesta dan segala isinya itu tercipta daripada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad terakhir ke alam dunia itu ada rahmat buat semuanya. Maka tidak pantas bagi manusia itu untuk membenci bahkan menghina Nabi Muhammad. Meskipun dia tidak beriman, meskipun ia tidak memiliki iman, tidak pantas bagi manusia untuk benci menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah ayat yang menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulah la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya manusia yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullah fid dunya wal akhirah, Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Siapa yang menyakiti Allah, siapa yang menghina Allah dan juga menyakiti Rasulnya, Allah akan menghinakan, Allah akan melaknatnya di dunia dan juga di akhirat. Wadalahum azaban muhina. Allah telah siapkan buat mereka azab yang menghinakan. Di manusia yang menyakiti, manusia yang menghina, dan manusia yang menistakan Rasulullah akan mendapatkan laknat di dunia wal akhirah. Dan Allah telah siapkan buat mereka azab yang menghinakan. Baterainya habis kali ini. Lanjut. Ya, ada sebuah kisah manusia yang menghina Nabi Muhammad. Ini kita untuk ngambil ceritanya aja. Dalam kitab Ad-Durrul Kaminah yang dibuat oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama kitabnya Ad-Durrul Kaminah.
Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid keempat 153-154, halaman 153-154. Ada sebuah kisah azab atau siksaan bagi yang menghina Nabi Muhammad. Di dalam kitab tersebut dikisahkan ada seorang penguasa Mongol. Ada seorang penguasa Mongol, ia murtad menjadi pemeluk agama Nasrani. Pada suatu hari, si penguasa Mongol ini mengadakan sebuah acara di dalam istananya. Dia mengundang banyak orang, para pemuka, para tokoh, para pembesar diundang untuk menghadiri acara di dalam istananya. Orang-orang terkenal, tokoh-tokoh hebat diundang semuanya untuk hadir di dalam acara di dalam istananya tersebut. Kemudian ada jamuan, ada makan, ada segalanya. Nah, ketika asik ada jamuan makan, ada salah seorang tamu yang maju ke depan. Si tamu itu kemudian pidato, ceramah. Nah, di dalam pidatonya ini si tamu menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Si tamu ini menghina Nabi Muhammad. Lagi pidato, di dalam pidatonya menyinggung, menghina dan menjelek-jelekan, mencaci maki Nabi Muhammad. Ternyata di dalam ruangan istana tersebut ada kalbu soidin malbutun. Ada seekor anjing buruan yang sedang diikat. Ada seekor anjing yang diikat. Nah, anjing yang tahu Nabi Muhammad dihina, anjing itu berontak dan ngamuk. Saking besarnya tenaga itu anjing berontaknya, itu ikatannya menjadi putus dan ia lepas. Sehingga anjing itu pun lompat dan menerkam si penghina Nabi. Anjing itu pun mencakar-cakar wajahnya sehingga wajahnya penuh dengan darah. Tapi si penghina itu bisa diselamatkan oleh tamu-tamu yang lainnya. Ada seorang tamu yang berkata kepada si penghina itu, anjing itu marah kenapa? Bikalamika bi Muhammad. Kenapa anjing itu marah? Bikalamika bi Muhammad. Karena engkau telah menghina, telah mencaci maki Nabi Muhammad. Maka karena engkau menghina Nabi Muhammad, anjing itu marah dan ngamuk sehingga mencakar-cakar wajahmu. Tapi si penghina ini masih membela dirinya. Tidak, dia marah, dia ngamuk bukan karena aku menghina Muhammad. Tapi anjing itu azizun nafas. Dia itu dalam keadaan peka. Ketika aku sedang mengangkat suara, aku angkat tangan, si anjing itu melihat menoleh ke arahku. Dan aku angkat tangan ke arah dia, dia nyangka aku akan memukulnya. Jadi ketika si penghina tadi ngangkat tangan, anjing melihat dia. Dia nyangka si anjing itu katanya mau dipukul. Sehingga dia pun marah kepadaku disebabkan karena dia menganggap aku akan memukulnya. Sehingga ia pun marah dan mencakar-cakar wajahku. Nah, setelah itu si penghina itu melanjutkan lagi pidatonya dan lebih dahsyat lagi hinaannya kepada Nabi Muhammad. Akhirnya dia mencaci maki, menghina Nabi dengan hinaan yang lebih jelek lagi. Nah, untuk kedua kalinya si anjing itu pun lepas daripada ikatannya. Kemudian lompat menerkam wajah si penghina Nabi tersebut. Kemudian dia menyerang wajahnya, menggigit kerongkongannya dan menariknya sampai putus. Lehernya digigit sama anjing sehingga lehernya itu putus. Maka matilah penghina Nabi tersebut di depan para tamu sekalian. Nah, dari cerita tersebut kita bisa mengambil kesimpulan. Jangankan manusia, anjing yang kita anggap hina, anjing yang kita anggap najis, ketika Nabi Muhammad dihina, anjing itu saja marah dan ngamuk sehingga melukai bahkan membunuh si penghina Nabi tersebut. Karena kejadian tersebut, esoknya ada 40.000 lebih orang Mongol yang akhirnya masuk ke dalam Islam. Subhanallah. Jadi anjing saja yang kita anggap najis itu sangat cinta kepada Rasul, tidak rela nabinya dihina. Ada lagi sebuah kisah nyata. Ini kejadiannya di Punjab, Pakistan. Ada seorang muslim umat Nabi Muhammad yang bernama Malik Mumtaz Hussein Al-Qadri. Namanya Malik Mumtaz Hussein Al-Qadri. Dia itu seorang tentara pengawal biasa.
Suatu saat dia mendapatkan tugas untuk mengawal sebuah acara. Ketika dalam mengawal tugas tersebut, banyak orang-orang hebat hadir di situ. Ada seorang hakim yang maju ke depan pidato. Nama hakimnya ini Salman Taseer. Ini kejadian 6 tahun yang lalu di Punjab, Pakistan. Kemudian si hakim tersebut menghina dan menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Nah, akhirnya si pengawal tadi yang bernama Malik Mumtaz Husain Al-Qadri mengangkat senjatanya dan melepaskan tembakan ke penghina Nabi tersebut. Dia menembak dengan 40 kali tembakan. Maka matilah si hakim penghina Nabi. Akhirnya si Malik Mumtaz Husain Al-Qadri itu ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara dia ditanya, "Wahai Malik Mumtaz Husain Al-Qadri, apakah engkau menyesal telah membunuh hakim tersebut?" Apa jawaban si pengawal tersebut? "Wallahi, demi Allah, tidak ada rasa menyesal sedikit pun di dalam hatiku telah membunuh si penghina Nabi. Seandainya Allah menitipkan 50 juta nyawa kepadaku, maka aku siap untuk mengorbankan semuanya demi menjaga muruah, kemuliaan dan kehormatan Nabi Muhammad." Subhanallah. Seandainya Allah ngasih 50 juta nyawa, aku siap, aku korbankan semua nyawaku demi menjaga kemuliaan dan kehormatan Nabi Muhammad. Subhanallah. Akhirnya si pengawal yang telah membunuh hakim itu di dalam penjara, dia bermimpi Nabi. Apa kata Nabi kepada si Malik Mumtaz Husain Al-Qadri itu? "Wahai umatku, wahai kekasihku, aku sudah lama menanti kedatanganmu di dalam surga." Dia bermimpi ketemu Nabi dan Nabi sangat rindu untuk berjumpa dengannya. Akhirnya besoknya si pembunuh si hakim tersebut dibawa ke tiang gantung dan dia mati digantung sebagai hukuman atas pembunuhan terhadap si hakim tersebut. Dia aja berani untuk mengorbankan nyawanya demi menjaga kemuliaan Nabi Muhammad. Ketika dimakamkan ini ada jutaan manusia yang mengantarkan si pengawal tersebut ke pemakaman terakhirnya. Maka dari sini kita ambil pelajaran itu, apa yang telah kita perbuat untuk menjaga kemuliaan Nabi Muhammad. Kita ngaku umat Nabi Muhammad, kita ngaku sebagai umatnya. Apa yang telah kita perbuat sebagai bukti kita itu cinta kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi kita dihina, kita diam saja. Kata Buya Hamka itu, ketika agamamu dihina, ketika nabimu dinista, tapi kamu diam saja, tidak ada respon, maka gantilah bajumu dengan kain kafan. Jadi kita apa yang telah kita perbuat terhadap Nabi Muhammad. Kita ngaku cinta, kita ngaku rindu kepada Rasul, tapi apa yang telah kita perbuat untuk Rasulullah. Nanti di akhirat kita, "Ya Rasul, ana ummatuka." "Ya Rasul, aku adalah umatmu." Apa kata Rasul? "Lasta min ummati, kamu bukan umatku. Apa yang telah kamu korbankan untukku? Ketika aku dihina, ketika aku dicaci maki, kamu diam saja." Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Udah 2 kali ya. Intinya kita yang minimal kita banyak sholawat, kita mengamalkan sebagian sunnah yang bisa mampu kita untuk jalankan. Jangan nanti kita di akhirat ngaku umatnya tapi kita tidak diakui sebagai umatnya. Minal masoib antuhibba ahadan wala yuhibbuka. Suatu bencana ketika engkau cinta terhadap seseorang tapi dia tidak mengakui cintamu. Nah, itu kata Imam Syafi'i. Suatu bencana kita ngaku cinta sama Rasul tapi Rasul tidak mengakui cinta kita. Itu adalah sebuah bencana. Nauzubillah min. Mudah-mudahan kita cinta sama Rasul dan cinta kita pun diakui sama Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal. Mungkin ini saja. Ada yang nanya atau langsung nutup doa? Ayo tanya